Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Siap gerak. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu Guru. Oke, hadir semua ya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur protista. Nah, kita ulas sedikit mengenai struktur protista. Jadi, protista ini merupakan suatu kelompok makhluk hidup eukariotik atau yang mempunyai dinding sel yang tidak termasuk ke dalam kingdom animalia atau hewan, plantae, serta fungi. Kebanyakan dari anggota protista ini merupakan organisme uniseluler, artinya hanya mempunyai satu sel, dan terdapat beberapa organisme multiseluler atau artinya mempunyai banyak sel. Ciri dari protista ini, sebagian besar protista ini mempunyai alat tubuh tambahan seperti halnya flagella serta silia. Flagella serta silia ini merupakan sejenis bulu yang memiliki fungsi untuk bergerak. Selanjutnya, protista ini merupakan kelompok dengan mudah untuk ditemukan pada habitat perairan. Juga protista ini sifatnya autotrof atau mampu untuk menghasilkan makanan sendiri, juga bersifat heterotrof, artinya tidak mampu untuk menghasilkan makanan sendiri. Berdasarkan sistem respirasinya, kingdom protista ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang sifatnya aerob atau membutuhkan oksigen, dan anaerob atau hidup pada lingkungan yang tidak terdapat oksigen. Kemudian pada struktur protista ini ada 5 ya, yaitu yang pertama membran sel, sitoplasma, vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan inti sel. Nah, pada membran sel itu memiliki fungsi yang cukup penting, yaitu melindungi dan menjadi bagian yang mengatur makanan dan gas. Sedangkan pada vakuola makanan ini memiliki fungsi sebagai pencernaan makanan. Pada vakuola kontraktil memiliki fungsi untuk mengeluarkan sisa makanan, dan kemudian pada inti sel ini memiliki fungsi sebagai aktivasi yang akan digunakan pada sel tersebut. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi dan peranan protista. Nah, pada klasifikasi protista ini ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip jamur. Dan yang pertama, protista mirip hewan ini merupakan makhluk hidup eukariotik uniseluler yang mampu untuk berkembang biak serta berkembang seperti hewan. Protozoa ini merupakan organisme kosmopolit yang artinya itu bisa atau dapat hidup serta ditemukan di banyak tempat, misalnya seperti di udara, air, tanah, dan lain sebagainya. Protozoa ini juga dapat berkembang biak dengan cara aseksual maupun seksual. Secara seksual dilakukannya dengan cara konjugasi, yakni dengan cara melekatnya dua organisme kemudian melakukan pertukaran inti. Kemudian secara aseksual dilakukan dengan cara membelah diri. Contoh dari protista yaitu seperti gambar di laptop ini, yang memiliki trikosit, celah mulut, tenggorokan, vakuola kontraktil, silia, vakuola makanan, mikronukleus, makronukleus, dan vakuola kontraktil. Protista mirip hewan ini dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Di antaranya yang pertama yaitu filum Rhizopoda, di mana pada filum Rhizopoda ini dilakukan dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Rhizopoda ini tidak memiliki bentuk tetap disebabkannya terlalu berubah-ubah sesuai dengan pergerakannya. Selain fungsinya untuk bergerak, kaki semu ini juga memiliki fungsi untuk menangkap makanannya. Setelah makanan itu dicerna, zat
zat sisa dari hasil pencernaan tersebut kemudian akan memadat dan juga menepi pada pencernaan, kemudian akan keluar dari tubuh. Sebab filum ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, maka dari itu rhizopoda ini termasuk ke dalam organisme heterototrof. Rhizopoda ini juga berkembang biak dengan cara membelah diri secara langsung atau pembelahan secara biner. Selanjutnya yaitu yang kedua, protista mirip tumbuhan alga, di mana protista mirip tumbuhan ini bersifat uniseluler yang disebut dengan fitoplankton. Sedangkan untuk protista mirip tumbuhan multiseluler itu disebut dengan alga. Seperti namanya ya, protista mirip tumbuhan ini baik itu alga juga fitoplankton. Untuk melakukan fotosintesis, fitoplankton ini mempunyai peranan penting dalam memberikan oksigen ke atmosfer dengan melalui proses fotosintesis yang dilakukannya. Protista mirip tumbuhan ini contohnya ada 7 filum, tapi di sini Ibu akan menjelaskan 2 ya. Yang pertama yaitu Euglonophyta, di mana filum ini merupakan organisme seluler yang flagelanya atau bulu cambuk bintik mata yang bisa atau dapat menangkap cahaya serta kloroplas. Beberapa anggota filum Euglonophyta ini dapat hidup secara autotrof atau menghasilkan makanan sendiri maupun heterototrof. Pada saat cahaya cukup, maka mereka itu akan hidup secara autotrof, sedangkan apabila cahaya melemah, mereka akan hidup dengan cara heterototrof. Selanjutnya yaitu yang ketiga, protista mirip jamur, di mana pada protista mirip jamur ini bisa dibilang mirip jamur itu karena mempunyai ciri, struktur tubuh serta reproduksi yang mirip dengan jamur. Perbedaannya itu hanya terletak pada sifatnya. Jamur atau fungi tersebut mempunyai zigot yang tidak dapat bergerak atau imotil, sedangkan untuk protista mirip jamur ini mempunyai zigot yang bisa bergerak atau motil. Contoh dari protista mirip jamur ini seperti Maxomycota atau jamur lendir, di mana jamur lendir ini memiliki sifat heterototrof sebab tidak dapat melakukan suatu fotosintesis, sehingga dari hal tersebut itu tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Biasanya jamur lendir Plasmodium ini mempunyai pigmen yang berwarna terang, serta bisa tua atau serta bisa berwarna kuning atau orange. Habitat dari jamur ini bisa atau dapat ditentukan pada hutan basah, kayu lapus, serta tanah yang lembab. Dalam siklus hidupnya ini juga terdapat kumpulan sel-sel yang dapat atau bisa hidup bebas yang dihasilkan oleh jamur lendir. Plasmodium tersebut dapat memakan bakteri, hama, spora, serta juga komponen organik lainnya. Setelah makanan itu dimakan, kemudian akan dicerna dengan suatu mekanisme fagositosis. Pada saat makanan kurang, maka sel-sel ini akan bergabung membentuk suatu layaknya lendir. Setelah itu, massa yang seperti lendir tersebut akan mencari lingkungan baru yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan kebutuhannya. Ada yang tahu apa persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh jamur, alga, dan protozoa? Saya Bu. Ya, silakan. Persamaannya itu adalah sama-sama masuk dalam kelompok protista. Sedangkan perbedaannya adalah pada alga merupakan protista mirip tumbuhan karena dia memiliki klorofil. Sedangkan protozoa adalah protista mirip hewan karena dia tidak memiliki klorofil. Oke, bagus ya. Beri aplaus untuk INSI. Oke, jadi benar ya tadi yang dikatakan oleh INSI kalau persamaannya itu adalah sama-sama masuk ke dalam kelompok protista. Sedangkan perbedaannya itu pada alga dan protozoa terkhususnya itu merupakan dua jenis organisme yang masuk ke dalam kerajaan protista, di mana protozoa dan alga ini merupakan organisme eukariotik.
Dan perbedaan utamanya dari protozoa dan alga ini, pada protozoa itu merupakan organisme heterotrofik seperti hewan, sedangkan alga merupakan organisme autotrofik seperti tumbuhan. Jadi pada protista itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada protozoa, alga, dan jamur. Protista mirip hewan ini dikelompokkan berdasarkan atas ada tidaknya alat gerak, sedangkan protista mirip tumbuhan ini dikelompokkan atas dasarnya pigmen yang mendominasi. Sedangkan pada protista mirip jamur ini didasarkan atas reproduksi dengan spora. Selanjutnya peran protista bagi kehidupan. Protista ini memiliki peran bagi kehidupan. Peran tersebut ada yang peran menguntungkan dan peran yang merugikan. Yang pertama yaitu peran protista yang merugikan, yaitu contoh dari protista yang merugikan, contohnya pada protozoa. Sebagian besar anggota protozoa ini merupakan patogen pada manusia dan hewan. Contohnya Rhizome rhizopoda. Contohnya Phylum Rhizopoda. Di mana pada film ini merupakan dapat menyebabkan suatu penyakit, yaitu penyakit disentri, di mana penyakit ini merupakan salah satu penyakit dengan gejala buang air besar dengan bercampur lendir. Penyebab dari penyakit disentri ini karena adanya bakteri Etamoeba dysentery. Contoh lainnya itu ada seperti Etamoeba hilostica yang menyebabkan amebiasis. Yang kedua yaitu peran protista yang menguntungkan, di mana peran protista yang menguntungkan ini umumnya dari kelompok alga ya. Dan sebagian besar dari protista yang mirip tumbuhan ini merupakan produsen bagi organisme di suatu ekosistem, khususnya di ekosistem perairan. Selain itu, alga juga memiliki peran yang bermanfaat bagi organisme lain, contohnya sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, dan bahan dasar kosmetik. Silakan bentuk kelompok 4 orang dan diskusikan mengenai peran dan klasifikasi dari protista. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, silakan Insi presentasikan hasil diskusinya. Aplikasi protista. Yang pertama, protista mirip jamur. Protista mirip jamur ini dikatakan mirip jamur karena kemiripannya dalam hal morfologi dan sifatnya yang saprofit. Perbedaannya dengan jamur terletak pada susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidupnya. Pada jamur, zigotnya tidak dapat bergerak karena tidak memiliki flagela. Adapun pada jamur lendir, zigotnya dapat bergerak karena memiliki flagel. Protista mirip jamur terdiri atas 3 filum, yakni Myxomycota, Acrasymycota, dan Oomycota. Kemudian protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan sering disebut sebagai fitoplankton. Sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler sering disebut dengan alga. Protista fotosintetik ini tersebar secara luas di lautan dan danau-danau. Walaupun sebagian termasuk organisme mikroskopik, organisme ini memiliki peran yang sangat penting. Fitoplankton di lautan menyumbangkan sekitar 70% dari semua aktivitas fotosintesis yang ada di muka bumi ini, yaitu menyerap karbon dioksida, mengisi atmosfer dengan oksigen, dan menyokong siklus kehidupan dalam kehidupan air. Protista mirip tumbuhan ini dibagi menjadi 7 filum, yaitu Euglenophyta, Chrysophyta, Basilaryophyta, Pyrophyta, Rhodophyta, Pachyphyta, dan Chlorophyta. Kemudian yang ketiga, protista mirip hewan. Ada sekitar 65.000 jenis protista yang menyerupai hewan atau lebih dikenal dengan istilah protozoa. Protista yang menyerupai hewan karena uniseluler, heterotrofik, dan merupakan cikal bakal hewan yang lebih kompleks. Protozoa yang sudah teridentifikasi berjumlah lebih dari 60.000 jenis spesies. Jenis protozoa yang sangat beragam tersebut
tersebut dapat dibedakan menjadi 4 kelas berdasarkan alat geraknya, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Kemudian peranan protista yang merugikan. Yang pertama, golongan protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Itu ada Entamoeba hilostica yang dikatakan merugikan karena hidup di dalam liang usus manusia. Golongan protozoa ini menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. Kemudian ada Entamoeba ginivalis yang hidup di dalam rongga mulut manusia, yang dapat memperparah terjadinya radang gusi. Ada juga yang namanya Leishmania donopani yang menyebabkan penyakit kala azar pada manusia. Penderitanya biasanya mengalami demam berkepanjangan, hati dan limfanya membesar, serta terjadinya ulcers atau luka pada ususnya. Kemudian golongan protista mirip jamur yang merugikan diantaranya adalah Saprolegnia yang bersifat parasit pada sisik dan insang ikan yang terluka. Kemudian ada Phytophthora infestans yang menyebabkan penyakit lead bring pada kentang. Kemudian ada Phytophthora nicotin parasit yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Ada juga Phytophthora palmifera parasit yang menyebabkan penyakit pada kelapa. Kemudian ada Plasmora viticola yang merupakan parasit pada tanaman anggur. Sekian jawaban dari kelompok kami. Kita beri aplaus untuk kelompok yang sudah presentasi. Oke, terima kasih ya kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi hasil pembelajaran pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa protista ini digolongkan menjadi 3, yaitu ada protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Di mana pada protista hewan ini digolongkan menjadi mirip hewan karena memiliki ciri-ciri sama seperti hewan. Di antaranya bergerak. Sedangkan pada protista mirip tumbuhan atau alga ini digolongkan mirip tumbuhan karena ciri-cirinya hampir sama seperti tumbuhan. Sedangkan protista mirip jamur ini digolongkan karena memiliki ciri-cirinya yang tidak mirip hewan dan tumbuhan, tidak bergerak dan juga tidak memiliki klorofil. Untuk menambah pengetahuan materi kali ini, Ibu akan memberikan PR mengenai kalian harus membuat laporan tentang peranan alga, jamur, dan protozoa. Sumbernya terserah ya, boleh dari buku atau internet gitu. Baik, Bu. Oke, kita cukupkan pada materi hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.